Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan harus kita syukuri adalah ketika kita sebagai orang tua memiliki anak-anak yang tidak pernah melakukan perzinahan sejak ia balik sampai ia menikah. Ia senantiasa menjaga kehormatannya untuk tidak berzina. Dan ini adalah sebuah anugerah dan nikmat yang harus kita syukuri untuk setiap orang tua. Karena begini teman-teman semuanya, tugas orang tua adalah bagaimana ia itu menjaga anaknya, mengayomi dan melindungi anaknya supaya anak itu tidak berzina sejak ia balik sampai ia menikah. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memberikan kemuliaan kepada orang tua yang berhasil sukses untuk menjaga anak-anaknya dari perbuatan zina sampai ia menikah. Kalau sudah menikah ya sudah, itu selesai tugas kita sebagai orang tua. Tamat di situ. Setelah itu anak akan memutuskan kehidupannya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah dia itu menikah. Maka kewajiban kita itu selesai di situ dan kewajiban mereka akan berumah tangga di lingkup mereka sendiri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang harus sekali untuk kita pahami bersama, bahwasanya apa? Bahwasanya memang kita harus mengakui yang namanya zina itu merupakan perbuatan keji dan mungkar dan juga merupakan dosa-dosa besar. Tapi juga harus kita pahami juga, zina ini adalah dosa yang kaitannya tidak hanya membebani si pelakunya saja, tapi juga termasuk orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya zina itu merupakan hutang. Nah ibaratnya gini teman-teman semuanya, kita utang ke bank itu kan pasti ada jaminannya gitu kan. Nah kalau kita tuh nggak bisa melunasi hutang-hutang kita dengan bentuk uang, maka aset kita akan disita oleh bank untuk sesuai dengan nominal yang kita pinjam. Nah jadi seperti itu. Nah zina itu menurut beberapa ulama emang bagaikan hutang, akan membebani seseorang dan itu harus dibayarkan dengan cara yang lain. Nah itu berupa sebuah teguran atau hukuman dari Allah. Nah, salah satunya adalah seperti dia suatu saat memiliki anak perempuan. Bisa jadi anak perempuannya nanti yang melakukan perzinahan untuk sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya pada masa lalu. Nah, kalau ada orang tua itu anaknya itu berzina, itu bisa jadi cerminan daripada ibunya di waktu itu. Oke teman-teman, kita balik ke pembahasannya. Nah, ketika anak itu pelaku zina itu dia melakukan perzinahan, maka orang tua itu juga akan menanggung dosa-dosanya teman-teman. Karena kenapa? Salah satu penyebab perzinahan itu adalah diantaranya ya, salah satunya adalah keputusan daripada orang tua itu sendiri. Banyak sekali kasus-kasus perzinahan. Nah, diantaranya belum sampai zina ya ini. Misalnya seperti orang pacaran. Pacaran itu apa penyebab salah satunya? Ya tentu saja salah satunya adalah keputusan orang tua yang terkesan untuk menghalang-halangi anaknya menuju jalan yang benar, jalan yang halal, yaitu adalah dengan cara menikah. Tapi orang tuanya tidak menyetujui, dihalang-halangi, dipersulit, itu akan menyebabkan dia mencari cara lain yang tidak halal teman-teman, seperti kholwat, kemudian naudzubillah sampai ke fase zina. Dan itu merupakan azab nantinya pada hari kiamat. Itu tolong dipahami ya. Ketika orang tua itu ketika anak itu dia berzina, maka Allah akan menimpakan azab kepada orang tuanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang tua itu dia merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam berjalannya zina atau tidak. Oke teman-teman semuanya. Dan kita juga perlu paham juga bahwasanya apa? Bahwasanya di era modern seperti zaman sekarang ini, orang itu, anak muda ya terutama, itu saya rasa sangat susah kalau dia disuruh untuk tidak pacaran. Sekarang gini lah, pelajar sekolah itu rata-rata penyakitnya anak sekolah itu pasti pacaran. Sekarang kita berangkat aja, contohnya kita berangkat sekolah, kita ketemu cewek cantik gitu kan, ketemu cowok ganteng, itu pasti ada hasrat pengen pacaran. Apalagi sekarang gini, lihat teman-temannya pada pacaran semua, terus kamunya nggak pacaran, itu pasti kerasa di situ. Seperti apa ya,
Kayak pengen ikut tren biar keren gitu kan, akhirnya pacaran kemudian sampai ke ranah perzinahan seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua itu seharusnya bersyukur ketika anak-anak kita tuh jangankan berzina ya, tidak pernah pacaran saja itu sudah luar biasa bagus teman-teman semuanya. Dan ketika anak itu tidak pernah berzina sampai ia menikah, maka orang tuanya akan mendapatkan kemuliaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika kita itu dimuliakan oleh anak-anak kita, dimuliakan oleh anak-anak kita dengan cara anak kita itu tidak menjaga kehormatannya sejak dia balik sampai dia menikah. Itu seharusnya kita juga berterima kasih kepada mereka. Nah, salah satu caranya berterima kasih adalah ketika dia sudah siap dan sudah mapan, kita sebagai orang tua harus apa? Harus berusaha membantu mereka mencarikan pasangan, mencarikan jodoh. Nah, kalau anaknya cowok misalnya, kita carikan cewek yang perempuan yang solekah gitu kan, dan yang tidak pernah pacaran juga, harus adil gitu loh. Kemudian kalau dia itu perempuan, kita sebagai orang tua ya mencarikan laki yang solekah yang sama juga tidak pernah pacaran, tidak pernah berzina gitu loh. Jadi itu adalah timbal balik. Kan gini teman-teman semuanya, pada hari ini ya ada orang yang banyak ngakunya paham agama, paham akhlak, tapi ketika anaknya itu sudah mapan, sudah usia mapan, sudah waktunya menikah, dihalang-halangi. Apa contohnya? Kamu harus kuliah dulu, dapat ijazah ini, kemudian kamu harus dapat gelar sarjana S2 misalnya, kemudian kamu harus punya mobil dulu, punya rumah dulu. Nah, ijazah itu buat apa, mobil itu buat apa gitu loh. Kita tuh menghalang-halangi anak untuk menikah itu sama dengan kita itu menzalimi mereka kan. Dan seandainya mereka itu nanti suatu saat sampai mereka kholwat ya, ini baru kholwat tuh, itu orang tua sudah dapat dosa teman-teman. Apalagi mereka sampai zina, itu orang tua sudah menanggung dosa mereka di hadapan Allah. Itu orang tua akan mempertanggungjawabkan. Jadi pernah nggak tahu sobat tuh mikir kenapa pesina goiru muhson, pesina yang belum menikah itu cuma dicambuk 100 kali, sedangkan orang yang berzina yang sudah menikah itu kenapa dia dirajam sampai modar. Nah, salah satunya itu teman-teman, dosa besar. Memang zina itu dosa besar, tapi kalau zina goiru muhson itu dosanya itu ditanggung oleh pihak yang lain, contohnya orang tua. Nah, orang tua itu kan nanti juga menanggung dosanya dia. Nah, sekarang apakah etis ketika anak-anak kita tuh berjuang mati-matian? Karena kita ingat-ingat lah, ketika anak itu ketika anak itu dia untuk tidak pacaran itu sudah luar biasa hebat teman-teman. Padahal zaman sekarang itu kan trennya tren pacaran. Anak kita nggak pacaran itu sudah luar biasa hebat, sudah harus kita syukuri. Apalagi sampai nggak berzina, itu kan wah luar biasa, alhamdulillah gitu loh. Nah, sekarang anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dosa-dosa itu, kemudian kita tidak memberikan penghormatan kepada mereka. Padahal teman-teman semuanya, anak itu tidak berzina, tidak pacaran itu sama saja anak kita itu memberikan penghormatan kepada kita di hadapan Allah gitu loh. Nah, sekarang orang tua anaknya sudah seperti itu, sudah berjuang seperti itu, ternyata orang tuanya tidak menghargai. Apa contohnya orang tua tidak menghargai dan justru menzalimi anaknya? Yaitu adalah dipersulit ketika dia mencari jodoh, mau menikah dipersulit, tidak dibantu dalam mencarikan jodoh. Itu tolong dipahami sampai situ ya. Oke teman-teman semuanya, segini saja. Semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga bermanfaat untuk kita semua.